Halo sahabat dalam Dhamma, terimalah salam kasih dari saya, Namo Buddhaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Diani Upala Devi. Saya merupakan salah satu mahasiswi di program Pascasarjana STIAB Semaratungga. Pada video kali ini, saya akan memberikan satu informasi penting kepada kalian para pendengar, yaitu tentang ketindihan disebabkan oleh gangguan makhluk halus, mitos ataukah fakta. Pernahkah Anda mengalami sesak napas saat tidur atau tiba-tiba merasa lumpuh dan kaku sesaat ketika hendak tidur atau terbangun? Fenomena di Indonesia kerap kali disebut sebagai ketindihan. Sampai saat ini masih banyak mitos yang beredar dan berkembang di masyarakat secara luas tentang ketindihan disebabkan oleh adanya gangguan dari makhluk halus. Kondisi tersebut terjadi selama hitungan menit ataupun detik. Namun sebenarnya fenomena tersebut ternyata telah diakui secara resmi dalam dunia medis. Ketindihan dalam dunia medis disebut dengan sleep paralysis dan bukan disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Sebenarnya ini merupakan jenis halusinasi yang umum terjadi. Sleep paralysis adalah salah satu jenis parasomnia atau gangguan tidur yang membuat kita mengalami kejadian yang tidak diinginkan saat baru tertidur, sudah terlelap, atau saat terbangun dari tidur. Bagaimana sih penjelasan sleep paralysis menurut para ahli? Penjelasan pertama dari The American Sleep Disorder Association tahun 1990 mendefinisikan bahwa sleep paralysis adalah ketidakmampuan tubuh mengendalikan otot volunteer selama sleep onset atau hypnagogic atau selama terbangun di antara waktu malam dan pagi atau hypnopompic. Penjelasan selanjutnya ada dari Saini dan Pennycock tahun 2013 mendefinisikan sleep paralysis yaitu kelumpuhan singkat yang dialami saat tidur atau bangun tidur. Menurut Saini tahun 2005, sleep paralysis merupakan suatu keadaan saat individu tidur nyenyak, kemudian terbangun secara tiba-tiba dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Pada usia berapa rata-rata orang pertama kali mengalami gangguan sleep paralysis ini? Yaitu pada usia 14-18 tahun. Sleep paralysis bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Hampir setiap orang pernah mengalaminya setidaknya sekali atau 2 kali sepanjang hidupnya. Sesuai pernyataan Saini tahun 1999 yang menyatakan bahwa 30% dari sampel yang dilakukannya pernah mengalami setidaknya 1 kali kejadian sleep paralysis selama hidupnya. Lalu, kapan sleep paralysis terjadi? Sleep paralysis berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan tidur menurut Perry dan Potter tahun 2005, yaitu tahapan tidur yang pertama, non-rapid eye movement 1, yaitu ini adalah tahapan tidur yang paling ringan. Yang kedua, non-rapid eye movement 2, ini adalah tahapan tidur yang lebih dalam. Yang ketiga, non-rapid eye movement 3, ini merupakan tahapan tidur yang lebih dalam. Dan terakhir, pada tahapan keempat dan tahapan yang paling penting dalam pembahasan kali ini yaitu rapid eye movement, yaitu pada tahap inilah mimpi dapat terjadi. Sleep paralysis terjadi sebenarnya karena mekanisme antara otak dan tubuh menjadi tumpang tindih. Biasanya hal tersebut berlangsung saat kita berada di tengah siklus tidur pada tahapan yang keempat atau rapid eye movement. Ketika seseorang berada dalam fase pada tahapan keempat,
Otak akan mengirim sinyal GABA dan glisin untuk membuat otot tidak bergerak selama bermimpi. Hal ini penting agar seseorang tidur tanpa bergerak atau tidak melukai diri sendiri ketika bermimpi. Namun, mekanisme antara otak dan tubuh yang tumpang tindih membuat seseorang terbangun dari siklus tidur REM. Padahal, tubuh masih dalam kondisi setengah tidur ketika kita terbangun. Itulah mengapa saat ketindihan seseorang akan merasakan sulit bernafas, dada terasa sesak, merasa kaku, dan tidak bisa bicara. Lalu, apa saja penyebab sleep paralysis? Penyebab sleep paralysis yang pertama adalah kurang tidur. Mereka yang kurang tidur atau memiliki jadwal tidur yang tidak teratur juga bisa mengalami sleep paralysis. Misalnya, pada status siswa atau mahasiswa yang belajar hingga larut malam memiliki jadwal tidur yang berubah-ubah atau disebut dengan jet lag. Oleh sebab itu, ketindihan lebih rentan dialami oleh orang dengan jadwal kerja di malam hari. Yang kedua adalah kondisi mental. Adapun beberapa masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi terjadinya sleep paralysis adalah kecemasan, depresi, gangguan stres, pasca trauma, atau gangguan kepanikan. Yang ketiga adalah sleeping on the back. Tidur dengan posisi terlentang dapat menyebabkan tingginya angka kejadian sleep paralysis. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa posisi tidur menjadi salah satu alasan yang penting sleep paralysis dapat terjadi. Yang keempat adalah masalah tidur lainnya. Kejadian tidur seperti narkolepsi dan kram pada kaki di malam hari dapat mengganggu tidur tahapan REM dan berkontribusi terhadap timbulnya sleep paralysis. Yang kelima, penggunaan beberapa obat. Obat-obatan yang menyebabkan sleep paralysis adalah obat-obatan yang dapat mengganggu pola tidur seseorang seperti diuretik. Yang keenam, penyalahgunaan zat kimia. Seseorang yang minum alkohol dapat mudah terserang sleep paralysis. Itulah beberapa penyebab dari terjadinya sleep paralysis. Ketindihan atau sleep paralysis saat tidur bukanlah hal yang berbahaya, namun bisa menimbulkan hal-hal traumatik dan merusak pola tidur pada beberapa orang. Lalu, ada 5 cara yang dapat kita gunakan untuk mencegah ketindihan. Cara yang pertama, tidur yang cukup. Jadwalkan waktu tidur Anda dan bangun secara teratur setiap harinya. Yang kedua, buat kamar tidur senyaman mungkin dengan pencahayaan yang redup atau bahkan gelap gulita. Yang ketiga, usahakan jangan menonton televisi atau menggunakan gadget minimal 30 menit sebelum Anda tertidur. Cara yang keempat, menghindari mengkonsumsi makanan berat, merokok, atau minum kopi dan alkohol sebelum Anda tertidur. Cara yang kelima, melakukan olahraga ringan namun hindari berolahraga 4 jam sebelum Anda tertidur. Nah, itulah beberapa cara yang bisa Anda praktikkan untuk menghindari sleep paralysis. Bila gangguan tidur sleep paralysis yang dialami sulit diatasi dengan beberapa cara tersebut, maka cara yang terbaik adalah konsultasikan dengan psikiater atau psikolog. Bisa jadi, ketindihan yang biasa kita alami disebabkan karena adanya gangguan tidur atau gangguan kesehatan mental. Nah, itulah beberapa informasi tentang sleep paralysis yang dapat saya berikan.